mah nggak usah steril ya. Ini steril aja di luar buat pembuat. Ini juga ada buat jaringan. Nanti kalau ada jaringan nekrotik atau yang hitam tuh kita hitting, kita di nekrotomi ya. Terus ada apa itu? Kom. Saya menyiapin yang non steril dulu ya. Oh ya, saya belum mengenalin ini kasa. Kasa itu ada yang tadi ya kita bikin sendiri kemudian disterilkan. Tapi ada juga yang bentuknya instan. Kayak gini nih instan. Ada berbagai macam ukuran. Ini ada yang ini 10, ada yang lebih besar dari ini juga ada. Terus ada juga yang isinya dalam satu pack ini teh lebih dari satu gitu. Ada 10, ada yang isinya 10 juga ada ya. Cuman memang harganya lebih mahal. Ini kita bikin sendiri berarti kan waktu ya kayaknya untuk vitamin dan lain-lain. Kemudian disterilkan. Ini nih. Itu apa lagi ya? Ini ada kasa Nah ini kasa kasanya disesuaikan ya dengan kebutuhan tadi ya. Mungkin kita perlu yang kecil juga mungkin ya buat membersihinnya gitu. Tapi tadi buat nutupnya jadi kita perlu yang besar. Ya kalau nutup pakai yang kecil-kecil gini, gimana coba? Gitu. Kurang sih 3 itu sebenarnya ya. Ini cukup nggak? Sebenarnya nyimpennya nggak kayak gini ya, biasanya tuh nggak ditiupkan. Juga harus dijaga nih kayak gini tuh, ini nggak kayak gini. Jadi jangan lupa kalau udah ngambil kasa, kalau udah ngambil kasa itu ditutup lagi. Teman-teman kalau ujian suka lupa, udah diambil tuh udah ya gitu. Ini nggak tahu ada cicak ada apa yang jatuh ke sini gitu ya. Karar masuk. Teman-teman bisa siapkan sesuai kebutuhan ya. Jadi ini ketika lukanya besar, ini juga butuh banyak. Kemudian kita cuma 2 kali dulu. Sekarang dan nanti.
steril ya, jadi jangan asal comot gitu ya. Ini juga kalau mau dijatuhin nggak susah nempel. Ini kalaupun mau di set di awal ya tadi pakai yang bisa pakai preset. Kita ada banyak macamnya ya, ada banyaknya. Ini ada Dariatur, Romatur, ada tadi Tigras ya. Ya semua masuk? Ya? Udah belum? Yo, udah semua belum? Jadi sekarang saya ngapain? Saya udah saya di situ kita coba ya. Ini kalau susah ya berarti. Kalau susah kita bisa pakai tadi ya yang ini satu pakai NaCl itu, atau misalnya tadi yang alkohol, tapi kalau alkohol jangan dibusurin supaya kena luka. Betul lah, makanya dikasih alkohol. Kalau NaCl mah boleh, kalau mau dikucurin ini bisa nih, pokoknya mater banget ya. Ada yang lupa, apa yang lupa? Oh, belum ganti sarung tangan, Bu. Kan ya, ya. Nah, tadi pas pasang apa sih namanya, pas ngobrol NaCl baru kebayang ya, kalau pakai NaCl kita kan ngucurnya itu dan ya buka. Ini kalau misalnya sangat kuat merekat dibasahin aja ya, soalnya kasihan pasien si kesakitan nanti dia. Sama gini, kalau lukanya besar ini kita bisa apa tadi pakai ini boleh kesini, kita mau langsung kesini juga boleh ya. Kita lihat ya si lukanya gitu ya, karakteristik lukanya kayak gimana, warnanya kayak gimana sih gitu kan, nanti perlakuannya akan beda. Ini ada yang merah, nanti ada bisa jadi epitelnya sudah mulai tumbuh ya, tumbuh jaringan baru, vaskularisasi kesininya bagus gitu. Ini kemudian ada yang kuning, kuning ini bisa jadi tadi banyak slok, exudat, jadi ada infeksi juga ya gitu, ada pus, ini akan beda. Ini bisa jadi ini dibersihin banget, nah ini cuman tap gitu, kita tap doang gitu. Habis ini saya ngapain? Ganti sarung tangan. Ganti ini kemana ininya? Nih? Ganti. Buang kemana? Tuh ada juga yang habis itu teh dipakai handspring sendiri. Ya kasih gitu ada. Hah? Ada nggak handspring? Ada. Bisa ya. Nanti lihat kiri kanan. Itu ada sampah medis, ada sampah non medis ya. Jadi emang dipisahin nantinya sebaiknya mah. Itu yang on ya. Yang on jadi yang kayak tadi buka sini ya. Sama mahasiswa ini. Maksudnya emang nggak gini ya. Tadi digantung bekas latihan. Saya
Saya lupa bekas saya disimpan di mana ternyata. Apa dibuang gitu nih? Bekas saya. Boleh buang ya? Boleh bekas saya. Masih. Contohnya ini steril. Sini ngapain? Ini kan pakai. Boleh masuk ke? Boleh. Ini dulu ya yang ini. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi konvensional biasanya pakai apa sih? Udah modern atau konvensional? Kalau tadi mulai kita sedikit bahas ya di kelas. Kalau konvensional pakai apa? Dan waktu bahas tentang jurnal ada kita bahas tentang jurnal nggak sih? Itu bukan Bu, itu mah apa itu teh? Apa? Daun Bukan yang daun, bukan yang masalah daun. Kalau luka dengan konvensional dengan modern dressing. Konvensional pakai jadi ini kasa ini ya dia di kayak ditutup lah pakai kasa. Setelah dibersihkan nanti itu pakai kasa yang lembab gitu. Di kasa lembab, nanti kasa kering. Bisa dibersih nanti tutup pakai yang lembab gitu ya. Kalau yang tapi yang lembabnya banyak kalau sampai nutupin ke sini. Gitu. Jadi kita harus numpuk ke sini. Misal ya. Nanti kita tekan bersih. Saya nyiapin lagi sebelum satu. Oke, setelah ini kita nyiapin apa yang kita lakukan? Kita mulai ke ngebersihinnya. Kalau bersihin, memang baiknya pakai yang stilogis karena dia bisa ngasih ngait gitu kan. Jadi kita lepas-lepas. Ini daerah yang ada duit ini kayaknya mereka bersih. Ini bisa jadi bersihin aja nggak cukup satu kasa gitu. Ini daerah ini aja gitu ya, nggak cukup satu kasa. Kita pertahankan ininya tetap steril gitu. Untuk nanti buat oh yang daerah merah ini dia nggak boleh itu kan mau itu epitel. Jadi kalau di apa sih digosok si epitelnya pada rusak gitu ya. Ini bersih ini bersihan. Oh yes, semangat bisa. Ini kalau yang ini, nah ini baru ya boleh. Jadi kalau sini banyak plusnya ya. Terus ini ada yang kuning. Ya ada yang hitam, apa tuh yang hitam? Ceritanya ini jaringannya nekrotik. Apa yang akan kita lakukan ke jaringan yang nekrotik? Dibuang. Ya kalau bisa memungkinkan ya digunting. Tapi kalau misalnya susah untuk dipaksain, udah kita gunting berdarah gitu itu sama dengan 2 kali lagi. Ini kalau misalnya yang pusnya banyak tuh bisa ditekan. Habis ini ngapain? Dibersihin
ini diapain? Keringkan. Ini sama ya. Ini keringkan semuanya ya, ini juga keringkan. Ini kalau tangan kalian ngeganggu nih baju lipat ini nggak ganggu itu dilipat. Nah setelah dikeringin diapain? Ini kemanain ini? Buang. Cukup nggak sih segini? Enggak. Ini dulu ya. Ini juga dia bisa menggunakannya yang ini ya. Jadi kalau susah digunting, tunggu aja dulu gitu. Jadi kalau dia tebal besar, ini dari sini nanti ininya ya, ini juga. Nah ini apa? Kalau konvensional, nah kita bisa tadi sambat tutup ya. Kalau dia nggak pakai banyak, tapi nanti harus banyak kesambatnya. Misalnya ya, sampai nempuk segini nih. Besar ya, saya cobain ya. Jadi kalau sini ada yang ngegrowong ke dalam, itu harus dimasukin juga. Gitu. Ini bisa gini nih, ada gini ya. Misalnya luka nih gitu ya. Ini luka ke dalam kan gitu. Ini harus dimasukin ke sini. Kan itu teh si luka itu biar kena NaCl lembab. Makanya bisa tadi kalau yang sudah itu keambil diserap, terus kalau ini makanya bisa ketemu dengan jaringan baru gitu. Jadi mempertahankan kondisi ini tetap. Jadi cukup tuh sih satunya. Makanya juga nama deh. Ini enggak gini ya. Enggak boleh kayak gini nih misalnya nih. Ini buat nutup aja. Jadi nanti harus nanti yang ini juga nih. Ini nanti lembab, bisa lembab. Ini sampai ini yang atasnya juga. Terus baru nanti itu ditutup. Itu kalau yang konvensional. Yang modern itu jadi bisa pakai ini yang kasar parafin tadi ya. Ini tuh ada ininya. Ini suka nempel di sini. Sayang sebenarnya ini tuh. Nah kalau kita masang ini pakai pinset yang chirurgis ya, kayak ngait kan ini. Kita nih ya, kita pakai ini. Nah itu, kasih pasangnya tuh merah ngait gitu. Cukup nggak sih satu? Enggak. Ke sebiji ya ini. Berapa coba? Tiga. Oh bisa jadi 3 ya. Ini harus tutup semua ya. Ininya. Ini ada ini nih. Kebayang nggak? Misalnya dia butuh berapa banyak ya? Berapa biaya yang diperlukan? Ini tuh, ini parafinnya sayang kan ini. Bisa dinasih di lemetan. Ceritanya. Ini sayang tuh. Katanya ini udah semua ya, tutup semua ya.
masuk yang daerah luarnya ini ya. Ini bisa jadi kan tadi perlu dipotong ya. Bisa jadi kan nggak satu sini tuh. Jadi ada yang dipotong kecil-kecil gitu. Ya, tadi kita perlu yang penting yang itu kalau ada mah gitu. Ini juga kan kita dipotong dua gitu ya. Ini juga. Di sini apa? Oke, Bali. Om. Ini juga sama, tadi harus si lukanya. Tapi kalau nggak ada exudate mah nggak usah. Nah ini juga kan bisa jadi ini ada yang dipotong ya di sininya. Nih dipotong kecil di sini gitu ya. Nah kalau udah tutup ini, selanjutnya adalah di pasang krim. Ini saya ini aja, bisa satu atau dua ya. Kemudian kalau misalnya ininya apa namanya tadi ada serat-seratnya gitu ya, ini ya sampai serat-seratnya ini dia di atas muka ini gitu ya, karena tadi di sini jadi nempel ke situ. Di sini diapain? Ini katanya berapa sih? Ini berapa sih? 3 ya? Waktu di Nusin gimana pengalamannya? Ikut perawatan luka nggak? Ikut. Kayak gimana sih? Kayak apa? Sat. Gimana satsetnya? Cepat banget. Banget. Ya emang tadi emang cepet sih sebenarnya. Terus itu ibu yang luka-luka merah tuh ditekan pakai kasar, ada luka terbuka gitu ditekan. Ya, tapi jangan digosok. Iya. Dia tak tekan. Ini mah keras ibu sampai jejeritan si pasiennya. Biasa tuh jangan yang merah tuh jangan digosok gitu ya. Dicuci pakai sabun dulu tapi bisa. Nah tadi lupa tuh, kalau misalnya lukanya sangat kotor ya, tadi banyak exudatnya, nah itu bisa dicuci pakai sabun gigi, itu juga bisa, karena si lukanya itu lebih kotor dibanding sabun, sehingga kadang ya kita juga pakai handscoon gitu si ngebersihin mukanya teh, nanti banyak push ya, tekan kan biar pushnya keluar. Ya nanti setelah kita ngebersihin, kemudian kita mau nutup, ini tuh harus ganti sebenarnya. Kalau enggak pakai pinset. Kita udah bersih nih pakai tangan nih. Ini kan kita juga udah pegang push ya. Apa bisa jadi nih kalau gini. Ini udah kena push kemudian sini aja. Nah ketika udah bersih, kita pakai ini diganti ketika menutup si handscoon. Kalau enggak pakai ini saja steril buat nutupnya. Ini kalau pakai tangan kita khawatirnya terkontaminasi dari tangan kita yang udah megang. Ini nanti ketika di kondisi perlengkapan terbatas, kita juga perlu mempertimbangkan si prinsip-prinsip yang tadi gitu. Tetap bisa melakukan perawatan luka dengan steril, dengan perlengkapan terbatas gimana gitu ya. Harus dipikirkan kreativitasnya. Oke, kayak di sana kan terjadi cuman handscoon, pinset juga satu bisa jadi kan ya. Ini bisa sebelah 3. Handscoon on, handscoon steril 5 berarti. Ini tantangan ketika kita akan pasang Plaster. nempel.
itu kan area bokong ya. Apa sih yang harus dijaga, yang diperhatikan lagi apa ketika kita akan pasang plester nih? Bukanya besar, daerah bokong, jangan sampai plesternya nutupin anus. Nanti gimana tuh kalau nutup salahnya? Tapi bisa jadi bisa ya gitu ya, itu kan apa sih namanya, bisa empuk tapi mengkontaminasi gitu ya, mengkontaminasi si wah iya. Gimana caranya gitu ya. Ini berarti butuh berapa tuh kira-kira? 3 ya sebenarnya. 3. Ini udah panas ya? Dikit. Ini dia tutup. Gimana caranya? Agak ke pinggirin aja ya. Ini tengahnya ya, nanti perlu tambahin satu lagi. Tambah satu. Tutup ya tengahnya. Ini harus tutup sini teh ya. Jangan ada celah kayak gini. Nah ini suka ada masuk mikroorganisme terkontaminasi luar ya. Nah ini dari sini nih. Ini kalaupun kena kalaupun diangkut bisa kena terkontaminasi dari pupnya. Kita dia kotor. Apa namanya? Ya terkontaminasi lah gitu ya. Ini udah selesai. Ini diberesin lagi alat-alatnya. Ini buang tempat sampah. Ini sampahnya di sini. Jatuhnya udah dibuang. Ini kita jangan antang aja mesin buka ya. Kita tertarik kan pas ini. Isi dia tuh bengap. Oh ya dia anteng kok sih bunyinya nih anteng pisang besar ternyata dia tuh pingsan atau kan gawat. Setelah itu pastikan lagi pasiennya ya senyaman mungkin. Ibu gimana setelah diganti ini? Setelah diganti gimana perasaannya? Apa yang dirasakan? Lebih nyaman. Oke, ini mau gimana posisinya? Mau tetap tengkurap ini atau mau miring? Atau mau balik? Mau balik. Balikin. Nah, ini kan kita tekan ya. Kalau dia miring dulu deh gitu ya. Oh, tadi kita lupa ya. Pada saat dibersihin tuh tadi dikaji lukanya panjang, lebar, kedalaman. Kalau nggak ada yang kertas, kita bisa pakai ini misalnya ya. Ini panjangnya berapa? Oh sekitar segini. Ini konversikan ke sini sekitar segini. Kedalamannya berapa? Nggak ada. Jadi setelah selesai kita kaji dokumentasikan pasien yang lukanya, termasuk karakteristik lukanya ya, warnanya gimana, kemudian derajatnya,